Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato. Oke guys, jadi di konten kali ini tuh aku mau sharing lagi mengenai permaru-maruan ya. Treatment cana maru dari nol nih, menurut Kamar Sato pribadi ya. Dan kita akan menjelaskan beberapa treatmentan yang sering dilakukan. Ini tidak bermaksud menggurui, hanya saja menyimpulkan, dan kita akan berbagi berdasarkan pengalaman yang sudah saya rasakan dan hasilnya seperti apa. Langsung saja kita ke videonya, gaskeun. Tapi tenang dulu guys, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru datang, baru berkunjung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, karena satu subscribe kalian itu merupakan semangat lebih untuk saya pribadi, agar saya lebih semangat lagi untuk berkarya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Sekarang asli langsung ke videonya, gaskeun. Oke guys, jadi berbicara tentang cana maru itu biasanya kan udah identik banget dengan yang namanya bunga dan warna ya. Kalau warna sudah jelas, semua cana juga pasti treatmentnya ujung-ujungnya ke warna. Cuman di cana maru ini uniknya tuh kan ada bunga ya, yang emang susah untuk ditumbuhkan dan dijaga ya. Jadi kita akan bahas mengenai treatment apa saja yang bisa dilakukan untuk memperbanyak bunga-bunga pada cana maru tersebut. Nah, biasanya yang pertama itu ada yang menggunakan treatment menggunakan air bening ya. Dari air dulu atau dari settingan tank dulu ya? Kita dari settingan tank dulu deh. Pertama-tama biasanya kita akan entong tidinya heula, ti indoor dan ti outdoor. Nah, banyak sekali kan pendapat untuk bunga itu lebih bagus di outdoor. Ada juga yang bilang lebih bagus di indoor. Padahal pada dasarnya untuk indoor dan outdoor itu sebetulnya menurut saya pribadi ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing. Jadi setiap treatment itu ada plus dan minusnya guys, menurut saya pribadi ya. Untuk indoor sendiri, kalau menurut saya pribadi biasanya kan untuk treatment bunga itu menggunakan lampu, kebanyakan itu menggunakan lampu. Jadi untuk di indoor sendiri lebih banyak pengeluaran listrik kalau menurut saya pribadi. Terus di indoor itu yang terasanya tuh kan karena kita sering ketemu sama ikannya, jadi si ikan tersebut tuh kurang terlihat untuk progresnya, karena setiap hari tuh kita lihat ikan itu lagi, ikan itu lagi, ikan itu lagi. Bahkan dalam sehari bisa kita lihat ikan itu tuh lebih dari 3-5 kali kan. Jadi untuk perkembangannya tuh kurang terlihat efektif ya menurut saya pribadi di situ. Cuman untuk outdoor, plusnya itu kan kita jarang sekali melihat ikan itu kecuali kita memberi makan ikan tersebut. Jadi untuk pertumbuhannya tuh bisa perkembangannya tuh bisa lebih kerasa karena kita tuh jarang banget melihat ikan tersebut. Terus juga kan paling kita tahu update ikan tersebut tuh ketika kita menguras airnya. Jadi kan kita nggak tahu nih sampai airnya keruh, sampai hijau, bahkan kalau kelihatan ikannya masih aktif, saya pribadi nggak pernah ganti air kalau di outdoor. Dan ketika kita kuras, wah biasanya kalau misalkan ikannya bagus dan settingannya pas, biasanya ikannya itu akan melompok cabungnya guys, biasanya seperti itu. Nah selanjutnya itu dari settingan tank. Dari settingan tank itu berupa-rupa ya. Ada yang bilang kalau misalkan untuk settingan cana maru ke bunga itu ada yang harus menggunakan background hitam, ada yang harus menggunakan background putih, ada juga yang harus tidak menggunakan background, ada. Itu tuh semua hal yang dilakukan itu menurut saya pribadi semuanya bisa guys. Semuanya bakal bisa menjadi ikan-ikan yang bagus gitu. Maksudnya bunganya juga bagus atau warnanya juga bagus dengan settingan-settingan yang seperti itu. Karena saya lihat dan saya amati treatmentan si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G itu semuanya beda-beda guys. Tapi hasil ikannya tuh bagus-bagus. Nah inilah yang bisa dibilang kembali lagi ke genetik si ikan. Karena kalau genetik si ikannya emang udah bagus, otomatis ya dengan kita rawat sedikit aja gitu, maksudnya melakukan treatment ala-ala gitu tuh biasanya ikannya tuh cepet banget pertumbuhannya. Jadi untuk kesimpulannya tuh kalau menurut saya pribadi dalam ngekeep cana maru itu, treatmentan yang paling benar itu adalah treatmentan yang dilakukan secara konsisten.
itu mau menggunakan air katapang untuk mengeluarkan bunga, atau menggunakan settingan polosan, atau menggunakan settingan mata lele, atau menggunakan lampu, tidak menggunakan lampu, indoor, outdoor. Biasanya kan banyak banget yang kontroversi antara settingan galon ya. Kalau saya pribadi nggak ambil pusing, galon juga saya pakai, tank juga saya pakai, indoor juga saya pakai. Saya pakai semuanya untuk settingan-settingan Canamaru. Dan alhamdulillah ya, setiap treatmentannya ada hasilnya masing-masing. Cuman kembali lagi ke cepat dan lamanya gitu. Kalau misalkan kalian mau ikutin treatment Canamaru di kamar satu itu, bisa dilihat juga ya. Ini nggak bermaksud bahwa treatment saya bagus, nggak sama sekali. Cuman kalau misalkan penasaran ingin nyoba treatment Canamaru di kamar satu, bisa aja scroll kalian ke video yang sebelum sekarang. Banyak banget aku share treatment kamar satu. Ya mudah-mudahan bisa berguna buat kalian semua. Boleh dicoba, gaskeun pokoknya intinya. Jadi lebih ke yang pertama itu konsisten. Kalau misalkan konsistennya tuh kayak gimana? Misalkan kalau misalkan dari ngerawat air. Kalau saya pribadi untuk Canamaru khususnya berarti saya mengganti airnya tuh ketika ikan itu saya rasa sudah tidak nyaman di tanknya. Kalau saya ya. Terus juga untuk settingan ketapang dan bening. Kalau saya pribadi lebih cenderung ke kalau misalkan saya masih ke bunga atau mau menumbuhkan cabung, saya masih menggunakan air bening. Saya pribadi seperti itu. Tapi banyak yang bilang bening itu bakal anu, ketapang itu bakal anu. Kalau menurut saya pribadi, gas aja lah, semua treatment itu benar. Yang penting konsisten, baik lagi. Kunci keberhasilan itu adalah konsisten. Banyak jalan menuju Roma, guys. Jadi intinya mah nanti juga nyampe. Nah, cuman tugas kita itu mencari jalan pintas menuju Roma. Nah, untuk jalan pintasnya apa? Nah, kita lakukan eksperimen. Maksudnya, kalau misalkan kita kepikiran, kayaknya makanan ini bagus untuk Canamaru. Karena apa? Karena misalkan ini mengandung protein atau apa-apa, lakuin guys. Terus yang paling penting juga kalau di Canamaru itu progres itu nggak bisa terlihat cepat ya. Maksudnya dalam 4 hari misalkan cabung langsung berontok. Kalau menurut saya pribadi enggak sih. Kalau untuk Canamaru itu minimal treatment itu 3-6 bulan lah baru kita kelihatan hasil apakah treatment yang kita lakukan itu bagus atau enggak. Saya pribadi berpendapat seperti itu. Mohon dikoreksi kalau misalkan saya salah. Ramein pokoknya kolom komentar, kita berbagi dan kita sharing mengenai treatment Canamaru gitu ya guys ya. Terus juga untuk pemilihan bahan guys, biasanya untuk pemilihan bahan itu kan random ya. Ada banyak ikan yang dari kecil tuh cabungnya banyak banget, tapi ketika gede malah nggak pecah. Ada. Biasanya itu karena salah treatment, bisa dibilang salah treatment. Biasanya gimana ya? Kalau disebut salah treatment, berasa gimana gitu ya? Mungkin kurang tepat dalam merawatnya guys. Itulah. Nah biasanya kita harus benar-benar memutar otak gimana caranya kita menemukan cara yang paling efektif untuk ikan tersebut. Terus satu lagi, ada tips yang paling bagus nih untuk para keepers Canamaru. Jangan merawat satu ikan guys. Misalkan kalau kita mau treatment bunga, minimal ikan tuh ada 4. Karena kita nggak tahu genetik ikan itu seperti apa, potensi ikan itu seperti apa. Kan kita nggak tahu induknya guys. Kalau misalkan kita tahu induknya, seenggaknya kan kita bisa berkesimpulan, wah induknya aja bagus, masa anaknya enggak. Tapi jangan salah, induknya bagus pun tidak menjamin anakannya bagus. Jadi intinya kita cari bahan sebagus mungkin. Maksud sebagus mungkin tuh karena di Canamaru itu yang dibutuhkan itu kan simetris, modal garis kerasnya ya. Jadi kita cari bahan yang simetris, yang memiliki barnya enak, barnya nggak putus-putus. Ya intinya ikan yang good looking, yang walaupun jadi nggak jadi itu ikan itu tuh cantik gitu guys. Walaupun misalkan kalau kita punya ikan yang barnya bagus-bagus ya, barnya tuh rapi banget kanan kiri, tapi nggak ada bunganya, tapi warnanya bagus, tetap harganya masih tetap jempol guys. Jadi intinya untuk para keepers Canamaru, jangan berhenti bereksperimen, lakukan apa yang kalian pikir itu benar, karena untuk satu maru itu 1 juta setting. Paling seperti itu dulu aja konten dari Kamar Satu sekarang. Intinya tetap semangat 2023, tetap Canamaru. Walaupun Kamar Satu belum punya Canamaru yang bagus, tapi kita buat sama-sama lah. Kita sama-sama treatment dan nanti kita lihat hasil untuk Canamaru yang kita progres. Oke? Lancar terus rezekinya, tetap tersenyum, dan karena tersenyum itu ibadah, dan tetap di channel Kamar Satu bukan Kamar So.